Memahami pajak itu penting banget, supaya kita tahu kenapa pajak itu penting untuk Indonesia. Bayangkan pajak itu kayak makanan untuk negara, termasuk Indonesia. Pajak itu kayak sumbangan wajib dari orang-orang, dari perusahaan ke pemerintah. Nah, sumbangan ini diatur sama undang-undang, jadi bukan sembarangan. Terus, kenapa sih pajak itu penting banget? Pajak itu ngasih uang ke pemerintah buat bikin jalan, sekolah, rumah sakit, dan hal penting lainnya. Coba bayangkan kalau nggak ada pajak, jalanan rusak, sekolah nggak ada, guru, rumah sakit nggak ada dokter. Wah, pasti susah banget ya hidup tanpa pajak. Intinya, pajak itu kayak investasi kita untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Sistem pajak di Indonesia itu kayak negara lain. Ada banyak jenisnya. Pajak-pajak ini penting untuk mendanai berbagai program pemerintah dan pembangunan infrastruktur. Yuk kita bahas beberapa yang penting dan sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, ada pajak penghasilan atau yang sering disebut PPH. Pajak ini dikenakan atas penghasilan yang kita dapat, baik dari kerjaan atau usaha. Setiap orang yang bekerja atau memiliki usaha wajib membayar pajak ini. Semakin banyak penghasilannya, semakin besar juga pajaknya. Tarif pajak penghasilan ini progresif, artinya semakin tinggi penghasilan, semakin tinggi pula presentasi pajaknya. Kedua, ada pajak pertambahan nilai atau PPN. PPN ini kita bayar setiap kali beli barang atau jasa. Pajak ini biasanya sudah termasuk dalam harga barang yang kita beli. Tarif PPN di Indonesia saat ini adalah 11%. PPN ini membantu pemerintah dalam mengumpulkan dana untuk berbagai keperluan negara. Selanjutnya, ada pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Sesuai namanya, pajak ini untuk barang-barang mewah yang sebenarnya nggak terlalu penting. Barang-barang seperti mobil mewah, perhiasan, dan barang-barang branded lainnya dikenakan pajak. Semakin mewah barangnya, semakin besar juga pajaknya. Pajak ini bertujuan untuk mengendalikan konsumsi barang-barang mewah dan meningkatkan pendapatan negara. Terakhir, ada pajak bumi dan bangunan atau PBB. PBB ini bayar setiap tahun untuk tanah dan bangunan yang kita miliki. Pajak ini penting untuk mendukung pembangunan infrastruktur di daerah kita. Uang PBB ini dipakai untuk pembangunan daerah seperti pembangunan jalan, sekolah, dan fasilitas umum lainnya. Nah, itu tadi beberapa contoh pajak yang ada di Indonesia. Setiap pajak memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Setiap pajak punya peran penting untuk pembangunan negara. Dengan membayar pajak, kita turut serta dalam pembangunan masa depan yang lebih baik untuk kita semua. Di Indonesia, kita sendiri yang ngitung berapa pajak yang harus kita bayar dan lapor ke Direktur Jenderal Pajak atau DJP. Nah, untuk bayar pajak, DJP sudah menyediakan berbagai cara, bisa online, lewat bank, atau kantor pos. Jadi sekarang bayar pajak bisa lebih mudah. Setiap wajib pajak harus punya nomor pokok wajib pajak atau NPWP. NPWP itu sangat penting banget untuk lapor dan bayar pajak. DJP bertugas untuk memastikan semua orang bayar pajak dengan benar. Mereka juga melakukan pemeriksaan untuk memastikan laporan pajak kita dengan benar. Di Indonesia, yang bayar pajak itu ada dua, yaitu orang pribadi dan perusahaan. Orang pribadi yang punya penghasilan di atas batas tertentu wajib daftar pajak dan lapor pajak setiap tahun. Penghasilan ini bisa dari gaji, usaha sendiri, investasi, dan lain-lain. Perusahaan pajak, baik besar maupun kecil, juga wajib bayar pajak. Mereka harus daftar pajak, punya pembukuan yang benar, dan memenuhi kewajiban pajaknya.
Bayar pajak itu bukan pilihan, tapi kewajiban kita sebagai warga negara yang baik. Pemerintah mengandalkan pajak dari masyarakat dan perusahaan untuk membangun negara. Bahan bakar kemajuan Indonesia. Peran penting pajak. Pajak itu seperti bahan bakar yang mendorong pertumbuhan dan pembangunan Indonesia. Pajak menyediakan dana untuk membangun jalan, jembatan, bandara, dan pelabuhan. Pendidikan dan kesehatan, dua hal penting dalam masyarakat, sangat bergantung pada penerimaan pajak. Pada pendanaan sekolah, universitas, rumah sakit, dan program kesehatan, memastikan semua warga negara memiliki akses ke pendidikan dan layanan kesehatan yang berkualitas. Selain itu, pajak berperan penting dalam mengurangi kemiskinan dan kesenjangan. Program pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat kurang mampu, menyediakan jaring pengaman sosial, dan menciptakan lapangan kerja, semuanya dimungkinkan melalui penerimaan pajak. Singkatnya, pajak adalah investasi untuk masa depan Indonesia, memungkinkan pemerintah untuk menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera, adil dan berkelanjutan bagi semua. Tidak ketinggalan zaman, perkembangan terbaru kebijakan pajak di Indonesia. Sistem pajak di Indonesia tidak statis. Sistem ini berkembang untuk beradaptasi dengan lanskap ekonomi yang berubah dan mengatasi tantangan yang muncul. Setiap perubahan yang dilakukan bertujuan untuk menciptakan sistem yang lebih responsif kebutuhan masyarakat dan dunia usaha. Dalam beberapa tahun terakhir, ada perubahan penting dalam kebijakan pajak yang mencerminkan komitmen pemerintah untuk menciptakan sistem pajak yang lebih adil dan efisien. Perubahan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara, tapi juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Salah satu perkembangan penting adalah penerapan Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau Undang-Undang HPP. Undang-undang ini merupakan tonggak penting dalam reformasi perpajakan di Indonesia. Undang-undang ini memperkenalkan beberapa perubahan kunci, termasuk penyesuaian lapisan tarif pajak penghasilan, pengenalan pajak karbon, dan langkah-langkah untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Pajak karbon misalnya dirancang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mendorong praktik bisnis yang lebih ramah lingkungan. Pemerintah juga telah mengambil langkah-langkah untuk memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan administrasi pajak. Teknologi ini hanya untuk mempermudah proses administrasi, tetapi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Misalnya, sistem pembayaran laporan pajak online telah ditingkatkan untuk mempermudahkan wajib pajak memenuhi kewajibannya. Dengan sistem ini, wajib pajak dapat melaporkan dan membayar pajak mereka dengan lebih cepat dan efisien, mengurangi beban administrasi dan potensi kesalahan perkembangan. Terakhir ini menyorot upaya berkelanjutan pemerintah untuk memodernisasi sistem pajak Indonesia, menjadikannya lebih adil, efisien, dan ramah wajib pajak. Dengan reformasi ini diharapkan Indonesia dapat menciptakan lingkungan perpajakan yang lebih kondusif, bahkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Fakta unik tentang pajak di Indonesia. Mari kita cairkan suasana dengan beberapa fakta menarik tentang pajak di Indonesia. Tahukah Anda bahwa rasio pajak terhadap PDB Indonesia, ukuran penerimaan pajak relatif terhadap ukuran ekonomi, relatif rendah dibandingkan dengan negara-negara Asia tetangga lainnya. Ini berarti bahwa meskipun Indonesia memiliki ekonomi yang besar, kontribusi pajak terhadap PDB masih bisa ditingkatkan. Hal ini menggarisbawahi pentingnya meningkatkan kepatuhan pajak untuk memastikan pendanaan yang cukup untuk pembangunan nasional. Dengan kepatuhan pajak yang lebih baik, pemerintah dapat mengalokasikan lebih banyak dana untuk proyek-proyek infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan yang sangat dibutuhkan. Indonesia pernah memiliki program amnesti pajak di masa lalu yang mendorong wajib pajak untuk melaporkan pendapatan dan aset yang sebelumnya tidak dilaporkan. Program ini memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk memperbaiki catatan mereka tanpa dikenakan sanksi berat. Program ini menghasilkan peningkatan penerimaan pajak yang signifikan bagi pemerintah.
Peningkatan ini membantu dalam mendanai berbagai program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Desain uang kertas Indonesia sering menggambarkan gambar pahlawan nasional dan landmark budaya. Ini tidak hanya memperindah uang kertas, tetapi juga mengingatkan kita akan pentingnya sejarah dan budaya kita. Hal ini berfungsi sebagai mengingat bahwa pajak berkontribusi untuk melestarikan warisan Indonesia dan mempromosikan kebanggaan nasional. Pajak yang kita bayar membantu dalam pemeliharaan situs-situs bersejarah dan mendukung kegiatan budaya. Fakta-fakta unik ini menyoroti aspek-aspek unik dari sistem pajak Indonesia dan dampaknya terhadap pembangunan negara. Dengan memahami lebih dalam tentang pajak, kita dapat melihat betapa pentingnya peran pajak dalam membangun masa depan yang lebih baik untuk semua. Kesimpulannya ialah menjadi warga negara yang bertanggung jawab dalam membayar pajak. Sebagai penutup, memahami dan memenuhi kewajiban pajak kita bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga tanggung jawab warga negara. Pajak adalah dasar dari masyarakat yang berfungsi menyediakan sarana bagi pemerintah untuk mendanai layanan penting, membangun infrastruktur, dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi semua. Dengan membayar pajak, kita dengan jujur dan tepat waktu, kita secara aktif berkontribusi pada pertumbuhan dan perkembangan Indonesia. Kita menjadi mitra dalam kemajuan, memastikan bahwa bangsa kita memiliki sumber daya untuk mengatasi tantangannya dan memanfaatkan peluang. Mari kita rangkul kewarganegaraan pajak yang bertanggung jawab, mengetahui bahwa kontribusi kita, sekecil apapun, membuat perbedaan yang signifikan dalam membentuk masa depan yang lebih cerah bagi Indonesia.